ini kita betul-betul menghimbau kepada masyarakat yang pertama, ya, kita untuk mengurangi atau menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Ini kita hindari atau kita tunda dulu. Kemudian yang kedua, social distancing itu juga perlu kita lakukan atau agak menjaga jarak, mengisolasi diri, ya, agar sekali lagi kontak dengan pihak lain itu agak kita kurangi untuk melakukan upaya pencegahan itu. Kemudian yang keempat, ini pola hidup sehat dengan berolahraga, makanan yang bergizi, kemudian cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir. Ini juga harus kita edukasi terus ke masyarakat kita. Kemudian selanjutnya, untuk mengantisipasi lebih jauh kejadian ini, kita akan memastikan bahwa stok pangan yang ada di Bengkulu dalam kondisi aman dan dalam kondisi tersedia dan cukup. Ini akan kita adakan rapat tersendiri. Kita berharap tidak ada terjadi yang namanya stock buying atau pembelian bahan makanan dalam jumlah tertentu atau prasarana tertentu dalam jumlah banyak yang mengakibatkan ketidakseimbangan pasar itu terjadi. Yang kemudian tidak kalah pentingnya, kita menghimbau juga ada upaya kita menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama, baik itu dalam melakukan kegiatan kebersihan bersama-sama di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat umum. Kemudian kalau ada kebijakan yang diperlukan dalam bentuk, ya, lockdown atau pengisolasian, baik itu wilayah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu maupun komunitas atau kelompok-kelompok tertentu, bisa saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang terjadi. Namun tolong dipastikan ketika pengisolasian, misalnya penonaktifan aktivitas di luar rumah, maka tolong dipastikan, ya, orang yang bersangkutan atau massa yang bersangkutan itu berada di rumahnya masing-masing atau tidak berkeliaran atau melakukan aktivitas di tempat-tempat umum. Karena tidak akan efektif kita misalnya menonaktifkan kegiatan PNS di kantor, tapi ternyata mereka juga tidak standby berdiam diri di rumah masing-masing. Atau kita bisa meliburkan anak sekolah dengan belajar di rumah, tapi ternyata mereka tidak belajar di rumah, justru mereka berkeliaran di tempat wisata, di tempat-tempat umum. Itu justru tidak bisa kita kontrol kejadiannya. Karena kita sudah mendapatkan data, di daerah-daerah yang meliburkan siswanya, justru siswa itu banyak sekali yang pulang kampung. Nah, ini sekali lagi yang harus kita betul-betul pastikan ketika kita melakukan lockdown terhadap sebuah komunitas. Kita ingin pastikan komunitas ini di bawah pengawasan siapa, lokasinya di mana. Di samping memang waktunya sudah dipastikan selama 14 hari. Sekali lagi saya garis bawahi betul, tolong dipastikan posisinya di mana dan dalam pengawasan siapa, agar kegiatan ini betul-betul efektif, jangan sampai mengganggu aktivitas yang lain. Saya kira itu hal-hal yang penting.